Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Devania Rahma, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan maut gara-gara truk kontainer yang melaju ugal-ugalan lalu menabrak sejumlah kendaraan bermotor terjadi di Jalan Raya Driorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Rabu 30 April 2025. Kecelakaan maut gara-gara truk kontainer yang melaju ugal-ugalan lalu menabrak sejumlah kendaraan bermotor terjadi di Jalan Driorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Rabu 30 April 2025. Akibatnya, satu pengendara motor dilaporkan tewas. Insiden tragis ini menewaskan satu orang dan menyebabkan satu korban lainnya luka berat. Peristiwa bermula saat truk kontainer bernomor polisi L9364UU melaju dari arah barat ke timur. Ketika melintasi kawasan Jalan Raya Semambung, Kecamatan Driorejo, kendaraan besar itu tiba-tiba menabrak sebuah warung di tepi jalan. Setelah menabrak sejumlah kendaraan, truk kontainer masih terus melaju dan menghantam sebuah warung makan. Truk akhirnya berhenti setelah menabrak truk lain yang berada di depannya. Sopir truk yang sempat turun langsung diajar massa yang geram atas aksi nekatnya. Beruntung, petugas kepolisian cepat datang dan mengamankan pelaku dari amukan warga. Pihak kepolisian kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk olah tempat kejadian perkara dan mengurangi kemacetan yang terjadi akibat kecelakaan beruntun tersebut. Kompol Musihram menyampaikan bahwa sopir truk saat ini tengah diperiksa intensif. Dugaan sementara mengemudi truk dalam pengaruh alkohol saat mengendarai kendaraan besar. Polisi mengimbau agar pengendara, khususnya kendaraan besar, lebih berhati-hati saat melintasi kawasan padat aktivitas tersebut. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto turut menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto turut menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat hari ini. Prabowo langsung menyalami para buruh di Sila Monas pada Kamis 1 Mei 2025. Prabowo tiba pada pukul 10.56 waktu Indonesia Barat. Prabowo yang mengenakan baju safari berwarna krem langsung menyapa ribuan buruh yang hadir di lokasi. Prabowo pun menyalami beberapa buruh yang menyambutnya itu. Tampak para buruh rebutan menyalami Prabowo, kemudian Prabowo naik ke atas panggung. Diketahui sekitar 200.000 buruh akan menghadiri peringatan May Day atau buruh yang digelar di lapangan Monumen Nasional pada 1 Mei 2025 kemarin. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengatakan buruh yang hadir datang dari Jabodetabek dan sekitarnya, seperti Karawang, Purwakarta, Serang, dan Cilegon. Said Iqbal mengatakan, selain di Jakarta, peringatan Hari Buruh juga akan digelar di 30 provinsi dan secara total diikuti sekitar 1,2 juta buruh. Dia mengatakan, May Day bukan hari libur, melainkan hari untuk memperjuangkan isu buruh. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, pemirsa, terjadi peristiwa kebakaran di Ayani Mega Mall, Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Kamis 1 Mei 2025. Terjadi peristiwa kebakaran di Ahmad Yani Mega Mall, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis 1 Mei 2025. Kebakaran sempat menimbulkan kepanikan pengunjung. Asap tebal terlihat menyembul dari bagian belakang mall, memicu laporan dari masyarakat yang menyaksikan kejadian tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera melakukan tindakan pemadaman. Salah satu petugas menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Satpam Mall, api diduga berasal dari aktivitas pengelasan di area lift barang
yang berada di lantai atas. Wakasat Reskrim Polresta Pontianak, AKP Sulastri, menyampaikan bahwa kebakaran terjadi tepatnya di area lift barang yang digunakan oleh tenan HSKO. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan adanya korban dalam insiden tersebut. Sementara itu, pihak manajemen mal melalui perwakilan bernama Febri menggunakan pengeras suara untuk mengimbau seluruh pengunjung dan karyawan agar keluar dari gedung. Ia juga menyampaikan bahwa operasional mal dihentikan sementara guna proses pembersihan dan pengeluaran asap gas kebakaran. Meski operasional sempat dihentikan, kondisi di Ahmad Yani Mega Mall kini berangsur normal. Pengunjung dan karyawan sudah diperkenankan kembali masuk ke dalam gudang tersebut untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, seorang siswi kelas 4 SD dituding telah merusak meja dan kursi di kelasnya. Peristiwa ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri 1 Pasir, Tangkil, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Seorang siswi kelas 4 SD dituding telah merusak meja dan kursi di kelasnya. Peristiwa ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri 1 Pasir, Tangkil, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. Arta Grace, ibu dari siswi, mengatakan dirinya sangat menyayangkan sikap sekolah yang telah menuding anaknya yang telah merusak meja dan kursi. Padahal kondisi meja dan kursi tersebut sudah rusak sebelum anaknya menempati. Ia mengungkapkan dengan rusaknya meja dan kursi yang ditempati anaknya tersebut, terpaksa dirinya mengeluarkan uang sebesar Rp400.000 untuk membeli meja dan kursi baru. Bahkan dirinya menggotong sendiri meja dan kursi dari rumah menuju ke sekolah. Ia menambahkan, sebetulnya wali murid yang lain hendak patungan untuk membantu dirinya membelikan meja dan kursi baru, namun dirinya menolak. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa, terjadi peristiwa penyiraman air keras yang terjadi pada seorang ibu berinisial YA, 37 tahun, dan anak R berusia 10 tahun di Jalan Sudajaya, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, pada Kamis 1 Mei 2025. Terjadi peristiwa penyiraman air keras yang terjadi pada seorang ibu berinisial YA, 37 tahun, dan anak berinisial R, 10 tahun, di Jalan Sudajaya, RT 5, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, pada Kamis 1 Mei, viral di media sosial. Saat ini, polisi tengah dikejar oleh kepolisian. Insiden yang terjadi sekitar pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Terjadi saat seorang ibu bersama anaknya tengah mengendarai sepeda motor. Nahas, saat tiba di lokasi kejadian, terdapat 2 orang laki-laki dengan menunggangi sepeda bermotor dinyalip dan langsung menyiramkan air keras. Akibatnya, korban mengalami luka-luka pada bagian wajah hingga ke badan dan kaki. Sedangkan anaknya mengalami luka di dada dan pintu. Ini korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin Esa untuk mendapatkan perawatan medis. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi melalui Kasih Humas AKP Astuti Setianingsih mengatakan sejauh ini jajaran Polres Sukabumi Kota telah melakukan upaya penyelidikan dan mengejar para pelaku. Polisi sudah mendatangi tempat kejadian perkara, menanyakan saksi-saksi yang berada di sekitarnya, dan mengamankan beberapa barang bukti yang ada di lokasi, berupa helm dan sebuah kaleng yang digunakan untuk menyiram air keras. Astuti membeberkan peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan berupa penyiraman air keras terhadap ibu dan anak tersebut
berawal saat korban hendak menitipkan anaknya untuk ditinggal pergi bekerja. Hal senada dilontarkan saudara korban, Ling 54 tahun, bahwa korban disiram air keras saat mengantar anaknya hendak dititip di rumah saudara karena korban akan bekerja. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Devania Rahma dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.